Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai sholat tahajud. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian sholat tahajud, hukum sholat tahajud, dan juga waktu pelaksanaan sholat tahajud. Sekarang kita akan lanjutkan membahas mengenai tata cara sholat tahajud. Pelaksanaan sholat tahajud ini sebetulnya sama seperti pelaksanaan sholat fardu umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah waktu pelaksanaan dan juga niatnya. Sholat tahajud ini dikerjakan pada waktu malam hari setelah tidur. Adapun niatnya adalah usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud sebanyak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Karena tata caranya tidak berbeda dengan sholat pada umumnya, maka kita akan bahas secara singkat. Di antaranya adalah yang pertama, kita dalam keadaan berdiri bagi yang mampu, yang sehat, dan juga menghadap ke kiblat. Kemudian berniat, niatnya yang tadi, apakah itu diucapkan ataupun di dalam hati, maka niatkanlah melaksanakan sholat tahajud sebanyak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan kemudian mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram dan membaca Allahu Akbar, di mana kedua telapak tangan diangkat sampai sejajar dengan telinga. Kemudian bersedekap, telapak tangan yang kiri diletakkan di atas pusar dan telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Dalam keadaan bersekap, kita membaca yang pertama adalah doa iftitahnya dulu, yang disambung dengan Al-Fatihah dan juga surah atau ayat Al-Quran yang kita kehendaki. Setelah itu kita ruku dengan membaca doa ruku, kemudian i'tidal dengan membaca doa i'tidal, sujud dengan membaca doa sujud, dan duduk di antara 2 sujud dengan membaca doa duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud kembali dan berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Untuk rakaat kedua pun sama. Tata caranya seperti di rakaat yang pertama. Setelah mencapai gerakan duduk akhir, maka membaca doa tasyahud. Kemudian salam pertama dengan menoleh ke kanan dan salam kedua dengan menoleh ke kiri. Tidak ada yang membedakan dengan sholat 2 rakaat yang pada umumnya. Sekali lagi, yang membedakan sholat tahajud dengan sholat yang lainnya terletak pada niat dan juga waktunya. Kemudian ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud, maka dianjurkan untuk membaca doa. Meskipun doa setelah sholat tahajud ini tidak ada ketentuan secara khusus dari Rasulullah SAW. Kita bisa untuk berdoa apa saja sesuai dengan apa yang kita harapkan, baik untuk urusan dunia kita maupun untuk urusan agama dan akhirat kita. Jika kita membacanya di setiap sholat tahajud, terutama di waktu yang paling utama adalah di sepertiga malam, maka niscaya akan Allah kabulkan setiap doa yang kita sampaikan. Adapun doa yang lebih utama untuk dibaca pada saat selesai sholat tahajud, yakni yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 80. Yang bunyi doanya adalah seperti ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang artinya, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan yang terakhir, kita akan membahas keistimewaan dan keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud ini tentunya memiliki banyak sekali keistimewaan dan keutamaan, sehingga bagi setiap muslim kita ditekankan untuk bisa mengerjakan sholat tahajud ini. Dan di antara keistimewaan sholat tahajud adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat tahajud merupakan sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang fardu. Hal tersebut berdasar pada sabda Nabi SAW yang berbunyi, Afdalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil muharram wa afdalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat yang fardu adalah sholat malam. Selain itu, keistimewaan sholat tahajud yang kedua adalah sholat tahajud ini merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin, di mana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, malaikat Jibril mendatangi Nabi dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu akan mati, dan beramallah sekehendakmu karena kamu akan diberi balasan. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu akan berpisah dengannya. Dan ketahuilah
bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia. Sholat tahajud merupakan kebiasaan orang yang solih. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan di dalam sabdanya, hendaklah kalian melakukan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Ia sebagai amal taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah bagi kalian, menjauhkan dari dosa, menghapus kesalahan. Dan yang terakhir, sholat tahajud merupakan wasiat yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau memasuki kota Madinah. Saat itu Nabi bersabda, ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah oleh kalian salam, wa'imut ta'am, dan berilah oleh kalian makanan, wasilul arham, dan sambungkanlah oleh kalian tali kekerabatan, wassallu, dan dirikanlah sholat, wan nasu niyam, tatkala orang-orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan memasuki surga dengan penuh keselamatan. Selain adanya keistimewaan dalam sholat tahajud, ada pula keutamaan di dalamnya. Di antaranya adalah yang pertama, sholat tahajud menjadi sebab diangkatnya derajat seorang muslim. Kemudian, sholat tahajud sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai penghapus kesalahan yang dilakukan seorang muslim, serta dapat menjauhkan dosa. Dan juga sholat tahajud ini dapat membantu untuk menguatkan hafalan Al-Quran. Jadi hendaknya ketika kita sudah memiliki hafalan Al-Quran, misalkan sudah hafal juz 30, maka kesempatan untuk menguatkan hafalan kita itu adalah ketika kita melaksanakan sholat tahajud. Dan juga sholat tahajud ini bisa membantu kita untuk bangun sholat subuh agar tidak kesiangan. Karena kita sudah siap di sepertiga malam, maka kita dalam keadaan terjaga, tidak akan ketiduran untuk melewati waktu subuh. Dan juga keutamaan yang lainnya adalah mencontoh generasi terdahulu, generasi solih, dan masih banyak yang lainnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.